Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'an illallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum binikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal 'umrata man istata'a ilayhi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'dah, sahibal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ajingan, para masyayikh, semuanya yang kami muliakan dan kami doakan, mudah-mudahan kiai kita, ajingan kita, guru kita panjang umur, sehat walafiat. Pengatur waktu, penata acara, akhirul kiram yang kami muliakan, wabil khusus kepada calon jamaah haji yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Aparatur pemerintahan, betulan ada Bapak Koramil, juga dari kepolisian juga hadir, alhamdulillah, yang sama-sama kami muliakan. Hadirin hadirat kaum mustami'in wal mustami'at, nahdiyin wa nahdiyat, ansarin wal fatayat, juga sandriyin wa sandriyat yang seiman dan sekeyakinan, sejejak dan seperjuangan yang kami muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Satu kali lagi bersama, alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam manusia suci, pengobat kolbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan bersama, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah ala
rabbil alamin. Jamaah silaturahim wa tasakkur walibatus safar haji rahimakumullah. Sore ini pengajian kita diadakan dalam rangka tasakkur bin nikmah walibatus safar haji. Saudara kita juga pimpinan kita Bapak Armas SVDI beserta Ibu yang insya Allah pada tanggal 22 April hari Rabu ya Abah, diberangkatkan dari rumah menuju ke Tanah Suci. Mudah-mudahan dari mulai berangkat dari rumah Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari godaan dan ujian, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji sareng umrohna sehingga mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Jamaah silaturahmi wa tasakkur yang dirahmati Allah, merupakan nikmat yang tiada taranya ketika seorang hamba di dalam hidupnya ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Ini sangat luar biasa. Abah Lurah sebelum berhenti jadi kepala desa, Allah panggil dulu jadi tamunya. Ini namanya insya Allah husnul khotimah. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini masih yang belum daftar haji, bahkan mungkin sebagian ada yang sudah daftar. Supaya adil dalam acara pengajian walibatus safar haji ini, saya akan memberikan trek khusus bagi yang belum berangkat supaya Allah cepat panggil dan Allah takdirkan. Yang pertama, hadirin dengarkan baik-baik sebelum saya memberikan nasihat kepada calon jamaah haji. Yang pertama, kedah ngagaduhan niat anu ageng. Kapan bahasa Sunda mah aya niat wungkul, aya niat pisan. Urang mentiasa dina mana aya niat pisan, supados cepet-cepet aya kaitan, aya setrum, aya magnet urang sadayana dipanggil ku Allah menjadikan duyufur rahman tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ahmad ibnu Athaillah, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jadi barang siapa yang niat awal baik, barang siapa yang niatnya besar, barang siapa yang niat awalnya cemerlang, insya Allah akan hasil besar pula di ujung kemudian. Maka barang siapa yang niat ingin naik haji, sebesar mungkin niatnya dalam hati, pasti Allah akan kabulkan. Saya lihat dalam sejarah, mohon maaf, dulu ada sayembara seorang raja
bahwa raja ini punya putri satu-satunya dan tercantik di pada zamannya. Kata raja ini, disayembarakan barang siapa yang bisa membawa intan berlian 10 kande, silakan untuk meminang putriku yang paling cantik. Lah terdengar dengan seorang pemuda. Pemuda ini cuma punya niat besar, sehingga di pagi hari ba'da subuh bawa ember. Ngerti embernya Pak? Ember itu peranti ngecor, ember peranti ngecor kan alit. Ba'da subuh itu dia datang ke pinggir lautan karena pemuda ini punya pendengaran dari gurunya bahwa tempatnya intan berlian itu ada di lautan. Sehingga ba'da subuh itu mawa ember tujuannya rek nawu lautan. Loh, dimulailah nawu lautan. Kebur dari pagi sampai duhur, caina can robah aja. Dari duhur sampai asar, can robah aja. Wong nawu lagi pakai ember. Secara logika, secara pemikiran mungkin tidak bisa. Dari asar dilangsungkan sampai isya, nawu tuh. Sampai jam 1 malam lelah mengangkatkan tangan ke atas. Ya Allah, sudah lelah saya nawu lautan ini, tapi ternyata tidak surut airnya. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril turun ke alam dunia. Ada seorang hambaku yang niatnya besar, punya himmatun aliyatun, coba turun ke alam dunia. Itu laut balikan yang tadinya dari bawah ke atasnya, otomatis dibalikan oleh malaikat Jibril. Intan berlian langsung keluar dari lautan ke darat, sehingga ini pemuda tinggal ngawadahan intan berlian sampai jumlahnya pun pas 10 kandi. Lah setelah ada 10 kandi langsung dibawa ke raja dan disampaikan niatnya untuk melamar dan meminang putrinya. Kata Pak Raja, sudah, ini putriku adalah milikmu. Langsung seketika jadi istrinya yang sah. Dengan apa? Dengan punya niat yang besar, padahal nawu lautan. Sehingga bahwa yang bisa menakdirkan adalah Allah, bukan manusia. Maka tadi saur sambutan Pak Haji, banyak orang yang banyak duitnya tapi tidak bisa menunaikan hajinya. Kenapa? Tidak ada panggilan Allah dan tidak ada nasib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya kita cepat tertarik dan terbawa seperti saudara kita yang akan berangkat. Yang kedua, sering-sering hadir di pengajian walimatus safar haji walaupun tidak diundang. Kenapa? Di kalangan manusia ada walimatus safar haji, diundang tidak datang atau tidak diundang pun tidak datang, ini akan kecewa dengan 3 pertama. Yang pertama, tidak bisa bersilaturahim kepada calon jamaah haji. Yang kedua, tidak bisa mendengarkan penyampaian nasihat yang disampaikan. Anu katilu henteu bisa dahar berjamaah bareng. Makanya syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah di sore hari ini berkumpul dengan calon jamaah haji. Mudah-mudahan setelah Abah Lurah berangkat haji ke Tanah Suci, tahun kemudian kita bisa berangkat. Allahumma amin ya robbal alamin. Karena ada 3 golongan manusia yang akan dapat barokah haji. Punten, yang pertama adalah calon jamaah hajinya. Yang kedua, orang yang mendoakannya. Makanya kita rajin, dikala ada orang yang mau haji, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan sampai tujuan selamat, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kalimatnya seperti mendoakan. Insya Allah kita akan kebagian berkah dari haji itu. Yang ketiga adalah orang yang mengantarkan haji, yang mengantarkan calon jamaah haji. Kalau dari sini berarti mengantarkan ke benda ya,
kalau syukur bisa ke Brebes, kalau syukur bisa ke Solo. Boro-boro ka Brebes, boro-boro ka Solo, wong ka beda baget teu boga duit, hayang digratiskeun bae eta nu gratis teu kaasupkeun Pak. Jadi nu gratis teu kaasupkeun karena katarik haji. Makanya di mana mereka dirikan kudu ngongkos sorangan, maksudnya supaya kurang cepet katarik menjadikan tamu Allah di tahun kemudian. Dulu saya oleh guru saya diberikan pesan, dikala kau ingin cepat haji, dikala ada yang mengantarkan haji, ikut dan berdoa, ya Allah berikan kemuliaan kepada kami sebagaimana engkau berikan kemuliaan kepada yang berangkat. Itu dari guru saya. Saya dikala ada jamaah haji berangkat, saya nginjil dari belakang terus sambil menangis. Allah takdirkan saya 2007 Allah berangkatkan, 2009 saya berangkatkan, 2012 2013 Allah panggil generasi apa tuh barokah kita ikut kepada calon haji di kala mau berangkat. Makanya yuk kita rame-rame nanti di kala mau berangkat calon jamaah haji di Banjarsari. Sekarang alhamdulillah banyak, ada berapa abang? 7 ya, 7 calon jamaah haji. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, setelahnya beliau berangkat ke sana, kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, perbanyak kita di rumah membaca talbiyah walaupun belum haji. Itu amalannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sarang-sarang yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Sarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Walaupun belum daftar, kita usahakan di rumah sering baca talbiyah. Tapi ular santai macam ngomong karena mikrofon mau ulah di imah dodologan ya, rajin bakda sholat baca nauntah muntang ke Allah supaya orang cepat dipanggil oleh Allah menjadikan tamuna Allah. Punten sadulur, ari nu dimuliakeun teh tamu apa nu ditamuan? Berarti nu dimuliakeun teh tamu ieu abah lurah beserta ibu akan menjadikan tamu Allah, berarti beliaulah yang akan dimuliakan oleh Allah. Jadi bagi tamu Allah jangan khawatir, semuanya ditanggung oleh Allah, semuanya dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Memang tamu Allah. Makanya bersyukur kita hadir di sore hari ini bersama-sama bersilaturahim kepada calon jamaah haji. Satu harapan kita dalam hati, ya Allah berikan kemuliaan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kemuliaan kepada Abah Lurah tahun ini akan berangkat. Terus yang keempat, banyak-banyak dirikan sholat malam. Jadi rajin sholat tahajud jam 3 teh atuh budak sadulur. Jadi beda banget jalma anu sok hudang peting jeung anu tara hudang di peting. Anu hudang peting mah biasana kajenting hideung punten
hitam-hitam kereta api, walaupun hitam juga sapi lain, walaupun hitam banyak yang menanti. Naon tah? Karena ada sinar. Sinar apa? Sinar orang-orang yang rajin beribadah di tengah malam, pinta kepada Allah. Karena di waktu sepertiga malam ada waktu khusus. Barang siapa yang meminta Allah kasih, barang siapa yang minta ampunan kepada Allah, Allah ampunkan. Barang siapa yang punya hasil, yang punya tujuan besar dan punya tujuan yang paling besar, Allah kabulkan tujuannya. Itu adanya di waktu sepertiga malam. Makanya punten sadulur, barang siapa yang ingin hasil tujuan yang besar, rajin-rajinlah bangun di tengah malam. Yang kelima terakhir, banyak-banyak ngumpulkan duit. Bahasa orang, sing rajin nabung. Saur si bapak belah tonggoh kamari kaula kang haji tos nabung dina tempolo ngan loba nu hajat keur kaundangan dibuka di moal jadi. Usahakeun mun bisa atuh sapoe 100.000. Gede ting apa leutik teuing? Gede teuing atuh dikurangan tah sapoe 50.000. Masih gede teuing, kurangan deui sapoe 25.000. Gede teuing sapoe 5.000. Modar manten. Moal kaburu naon sababna leutik teuing nabungna. Makanya barang siapa yang rajin menabung untuk haji, insya Allah Allah cepatkan untuk berangkatnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya cukup trek untuk kita supaya cepat oleh Allah dipanggil menjadikan duyufur rahman tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya untuk mencapai haji yang mabrur, ada sejumlah persiapan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku calon jemaah haji. Yang pertama, Abah Lurah punten ka ibu dah ieu sebenarnya muridna henteu pas sebenarnya ngomongan guru tapi kaula da disuruh wa Abah Lurah apunten ibu ieu mah penyampaian baik da ari anu pantes nama henteu pantes. Hapunten Abah Lurah, yang pertama untuk mencapai kemabruran, tolong jagalah niat. Jadi luruskan niat, bersihkan hati. Tos ayeuna dimulai ayeuna ieu nepi ka waktu mangkatna ulah seueur teuing pamikiran anu sanes khusus baca zikir, baca sholawat, baca Quran, kalimat-kalimat ngobrolna anu teu aya faedah dikurangan. Terus urusan dunia ulah diasupkeun kana hate. Isrok kayak kaula mangkat imah moal enu magotok ulah pikiran kadinya moal. Allah jaga, Allah jaga. Sudah luruskan niat. Jadi dikala lurus niat, insya Allah Allah bakal ngaruskeun jalan. Karena seueur jalmi nu niat mangkat haji ka tanah suci tapi niatna dikotoran ku hadiah dunia, ieu nu berbahaya. Jadi mual ka hontal, mual ka dugi anu teh disebutkeun predikat mabrur sareng mabrurah. Nu kadua, tolong jagalah kesabaran. Punten, calon jamaah haji dari sebelum berangkat sudah banyak ujian. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sudah melaksanakan. Jadi sabar, sabar dan sabar. Sabar itu jangan diartikan statis. Sabar itu dinamis. Sabar itu kreatif. Sabar itu ikhtiar. Sabar itu merubah. Anu asalna nafsuan, nafsuna diturunkeun di kendoran. Punten Abah Lurah, tolong apalagi tanggal 8 Zulhijjah saatnya ujian sangat berat mulai datang.
emosi nyali tak terkendali. Kalau Abah Lurah tidak ingat nasihat saya sekarang, pasti tidak akan bisa meredam daripada nafsunya. Begini, ini suami istri yang naik haji, kadang masalah sepele jadi besar. Kenapa? Setan Arab itu besar-besar. Punten sadulur. Sok aya jelema liwat barudak aya tuyul Arab gua udah bisa sarua bae. Jadi mulai di sana nanti sudah ditata dalam manasikul haji wal umroh di KBIH. Ini cuman pengingat aja. Jadi kadang-kadang kepira pulang di Masjidil Haram, pun bojo hayang kehampangan, akhirnya masuk WC, di situ ada kamar nomor 15. Nanti tunggu di luar ya, iya. Mentere ke kehampangan, ayah babaturan pada parulang ke maktab, milu ini tinggal dia. Akhirnya keluar neangan sakoten teu panggih-panggih. Beurang geus capek leureus ka maktab, ari bojo keur istirahat ngedeng. Ieu kadang-kadang menjadikan papasiaan. Sedangkan papasiaan dina haji larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi Abah Lurah beserta ibu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Abah Lurah dari mulai sekarang jaga fisik. Kalau bisa pagi-pagi lari-lari kecil, olahraga. Untuk apa? Dipersiapkan fisiknya, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Insya Allah kalau fisiknya sehat, ibadah hajinya insya Allah enak. Kenapa? Karena banyak orang doi rumah punya tujuan di sana gini-gini, ternyata sampai ke sana Allah berikan sakit, akhirnya tidak bisa melaksanakan yang sebetulnya. Makanya dari sekarang kita tata dengan rapi. Mudah-mudahan kesehatan Abah Lurah beserta ibu Allah jaga sampai berangkat dan sampai kembali pulang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kelima daripada sabada fisik, siapkan pesa, dalam arti bekalna sing cukup. Insya Allah sudah disediakan. Mudah-mudahan dengan penyampaian nasihat kecil ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan ilmiah ke dalam calon jamaah haji, sehingga nanti di sana bisa mengingat apa yang disampaikan, sehingga naik hajinya bersama-sama dalam utuh, saya rapi ya, saling menjaga, saling menghormati, saling terus, karena ibadah haji di dalamnya. Karena suami istri itu kebanyakan ujiannya sangat-sangat luar biasa, dari sebelum berangkat dan sampai berangkat. Mudah-mudahan Abah Lurah beserta ibu kuat menahan daripada ujian dan kesabarannya ditingkatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari Kang Haji tidak bisa banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan walaupun sealit ayam manfaatlah khusus kangge calon jamaah haji oge kangge hadirin sadaya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan Ustadz Jujun kawin lagi. Setujunya di depan. Salah Kang Jujunnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Amin ya robbal. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur